Kita pernah merasa nggak sih kalau hidup ini itu udah kayak ombak yang tidak pernah berhenti menerjang, tekanan sana sini, cibiran orang lain, atau masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Di tengah semua hiruk pikuk ini, kita mendambakan satu hal, yakni ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Make Your Peace. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa, yakni stoikisme dan Islam. Apa itu stoikisme? Apakah stoikisme dan Islam itu sejalan? Dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ya, karena ngeklik doang itu gratis. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Ribuan tahun lalu di Yunani kuno, lahirlah filosofi yang menawarkan jalan untuk menuju ketenangan, yakni stoikisme. Sebuah cara pandang yang mengajarkan kita untuk fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan dan berlapang dada terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan. Namun sebagai seorang muslim tentu kita bertanya-tanya, apakah stoikisme ini sejalan dengan Islam atau tidak? Jawabannya adalah sangat sejalan, teman-teman. Bahkan banyak konsep dan praktik yang sudah kita ketahui atau bahkan sudah kita lakukan dalam Islam. Cuman memang namanya beda gitu. Jadi cuma beda di nama doang gitu antara konsep di stoikisme dan konsep di Islam. Ada stoikisme dengan dikotomi kendali, yakni fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Nah, dalam Islam ini disebut dengan ikhtiar dan juga tawakal. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, lalu untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Lalu kemudian ada stoikisme dengan amor fati. Jadi kita mencintai takdir, menerima semua yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kalau di Islam itu namanya ridho. Jadi semua ketetapan Allah, takdir yang baik maupun buruk, ya kita terima dengan lapang dada. Itu yang namanya ridho, gitu. Karena ya gimana lagi ya, kalau kita nggak menerima ketetapan Allah, kita nggak menerima takdir, ya kita yang bakal capek sendiri gitu. Nah, aku masih ingat waktu aku mendengarkan ceramahnya Ustadz Abdul Somad, beliau mengutip salah satu dari perkataan Imam Al-Qushairi. Jadi kata Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah bahwa aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Yakni ketika aku ridho terhadap ketetapan Allah, maka di saat itulah Allah juga ridho kepadaku. Gitu teman-teman. Jadi memang ya tidak mudah, tapi ridho ya, menerima ketetapan, menerima takdir itu juga untuk diri kita sendiri gitu, untuk ketenangan dan kedamaian diri kita. Lalu ada juga stoikisme dengan pengendalian diri. Atau dalam Islam ini jihadun nafas. Jadi pengendalian stoikisme dengan pengendalian diri ini itu kita mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan kita. Gitu. Kalau dalam konsep jihadun nafas, jadi kita itu melawan atau menahan hawa nafsu dan juga amarah. Ingat, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Jadi, ya, kita harus usaha untuk mengendalikan amarah gitu. La taghdab walakal jannah. Gitu, teman-teman. Lalu ada juga stoikisme dengan memento mori, atau kalau dalam Islam itu namanya zikrul maut. Jadi kita mengingat-ingat kematian. Ingat kematian, bahwasanya dunia ini fana, hidup di dunia juga nggak kekal. Gitu. Jadi kita tidak akan terlena dengan duniawi dan selalu berorientasi kepada bekal akhirat. Zikrul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitu teman-teman. Bukankah sangat menakjubkan bahwa konsep atau pemikiran yang terpisah ribuan tahun bisa bersatu dalam inti kebijaksanaan? Keren banget gak sih teman-teman? Ya memang ada perbedaannya antara stoikisme dan Islam. Kalau stoikisme itu menuju ataraksia. Stoikisme itu bertujuan untuk mendapatkan ketenangan pikiran di dunia. Tapi kalau dalam Islam, kalau kita memang niati lillahi ta'ala,
pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat ketenangan di dunia, kita juga dapat keselamatan di akhirat. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat.